Segalanya yang dilihat Allah. Al-kaunu kulluhu dhulmah wa innama anarahu zuhurul haqifi. Maka kita memandang semesta, pandanglah di sana ada Allah. Jangan sampai enggak kelihatan Allah. Kalau sampai enggak kelihatan, berarti mataharinya kena gerhana, terjebak dan tertutup oleh sekat-sekat benda-benda ciptaan. Hanya kekaguman pada gunung, tidak kepada siapa yang membuatnya. Maka orang-orang yang ma'rifat sudah belajar daripada sifat wujud, dia pandangi apa aja yang di alam semesta ini. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa fil hikamil ataiyati, dan disebutkan di dalam kitab Al-Hikam bangsa Ibnu Athaillah, al-kaunu kulluhu zulmatun, yaitu lafad al-kaunu kulluhu zulmatun. Adapun kaun semesta, kulluhu seluruhnya alam semesta, zulmatun yaitu gelap. Wa innama anaruhu zuhurul haqqi fihi, sesungguhnya menyinari akan alam semesta oleh adanya Allah di alam raya. Faman ra'al kauna, maka barang siapa melihat ia akan alam, walam yashhadhu fihi, dan tidak melihat ia akan Allah pada alam, au indahu, atau di sisi alam, au qablahu, atau sebelum alam, au ba'dahu, atau sesudahnya alam, faqad a'wazahu wujudul anwari, maka sesungguhnya melemahkan akan dia oleh adanya cahaya-cahaya. Wa hujibat anhu, dan didindingi daripadanya syumusul ma'arifi, matahari-matahari ma'rifatnya, bisuhubil asari, dengan kabut-kabut benda-benda ciptaan. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan menutup pembahasan sifat pertama daripada sifat-sifat wajibnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni malam hari ini kita akan menutup kajian tentang sifat wujud. Sebagaimana dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bila mana orang itu pengen dengan belajar tauhid itu ma'rifat kepada Allah, maka di dalam kajian tauhid ini kita bukan sebatas pada kulit, tapi haruslah kita sampai ketemu seternya, sampai ketemu pancaran cahayanya. Sebab bukan saja asma-asma Allah yang memiliki asrar, rahasia,
tapi sifat-sifat zat Allah itu pun juga memiliki pancaran cahaya-cahaya ruhani yang menenangkan dan memperkenalkan tentang Tuhannya Dia. Karena itu saudara-saudara sekalian, bila kita telah yakin di hati kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat wujud, ada, dan hakikat kita sebetulnya tidak ada. Hakikat kita ini enggak ada, sebab yang punya sifat wujud secara hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara, bagaimana cara mengimplementasikan sifat wujud ini dalam pandangan sufi besar dari Mesir, pembangun Thariqah Syadziliyah ketiga sesudah Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili meninggal dunia di Humaisara, Mesir, dekat Sudan, diteruskan oleh khalifahnya Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi yang makamnya ada di Iskandariyah, ibu kota Mesir sebelum Kairo. Diteruskan sesudah Abul Abbas Al-Mursi meninggal dunia oleh khalifahnya sufi besar Imam Ibnu Athaillah Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah, ulama kelahiran Alexandria, kelahiran Iskandariyah, Mesir, seorang sufi yang fikihnya bermadhab Maliki, namun pada puncak dunia fikihnya menggeluti dunia tasawuf, sampailah berbaiat diri kepada Imam Abul Abbas Al-Mursi atas apa yang dia dapat dari mimpi sebelumnya, harus menemui Imam Ibnu Abi Jamrah. Ketika beliau itu sampailah wafat, dikuburkan di kota mati Jabal Muqattam, Kairo, tidak jauh dari makam guru pertama spiritualnya Ibnu Abi Jamrah, Ibnu Athaillah Sakandari. Saudara sekalian, berkenaan dengan sifat wujud, bagaimana cara kita mengambil spernya daripada sifat wujud Allah ini? Ibnu Athaillah Sakandari menyatakan dalam kitab Al-Hikamnya. Kitab Al-Hikam ni banyak banget, ribuan. Ada Hikam Haddadiyah, berarti ditulis oleh Imam Abdullah Al-Haddad yang ratibnya dibaca. Ada Hikam Athaiyah, ini namanya Hikam Imam Ibnu Athaillah, dan macam-macam, masih banyak kitab Al-Hikam ini. Ada Manazilus Sairin, tapi yang amat sangat mendunia, diterima oleh banyak kalangan dan dibaca oleh banyak kaum muslimin, adalah hikamnya Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Kata beliau, al-kaunu kulluhu zulmah. Kaun to masih wallah, alam ni banyak. Ada alam tumbuh-tumbuhan, ada alam binatang, ada alam lautan, ada alam manusia, ada alam langit, ada alam malaikat, ada alam jin. Alam ni banyak.
banyak alam. Semuanya disingkat dengan bahasa al-kaun. Alam ini kulluhu, seluruhnya, apapun bentuk alamnya. Zulmatun itu gelap. Gelap. Apa itu gelap? Ainul adam. Tidak ada. La syai. Tidak ada. Ibarat mata kita nih saudara, nih kita melek kan bisa ngelihat warna putih, warna biru, warna hijau. Ini karena kita ada bantuan cahaya. Cobalah kalau kita punya mata merem, saudara merem aja, semuanya satu warna, hitam. Hitam itu tidak ada warna. Arti hitam itu tidak ada warna. Begitu. Begitu. Biar enggak terhina kulitnya sawo matang. Rada bagus gitu. Hitam. Hitam itu tak ada warna. Tak ada warna. Jadi kalau mata kita merem, enggak ada warna. Ketika mata kita melek dengan bantuan cahaya, kita lihat banyak warna-warni. Warna-warni hakikatnya tidak ada warna. Hitam. Itu begitu. Langsung aja wong ngaji wujud. Alam ini apapun bentuknya, zulmah tidak ada. Ainul adam. Semua ini enggak ada. Kita enggak ada. Gunung enggak ada. Laut enggak ada. Motor, meja, apa aja enggak ada semuanya. Enggak ada. Bumi enggak ada. Langit enggak ada. Pluto, Mars, Venus, Merkurius, matahari, bulan, enggak ada. Al-kaunu kulluhu zulmah. Enggak ada. Kok ada? Anda pengen tahu? Wa innama anarahu zuhurul haqqi fi. Sesungguhnya yang menyinarinya, yang membuat adanya Allah. Adanya Allah. Sebab Allah bersifat wujud. Dialah yang ada. Maka yang ada ini, walaupun kita disebut ada sekarang, kesamaan sebutan. Kita ada, Allah ada. Tapi kita dulunya tidak ada. Berarti kita itu gelap dulunya. Al-kaunu kulluhu. Tak ada kita. Tidak ada. Kalau Allah dulu ada, sekarang ada, sampai nanti ada. Itulah wujud. Wujudnya Allah. Jadi alam ni enggak ada. Enggak ada. Gunung, laut, apa aja. Enggak ada. Kok ada? Wa innama anarahu zuhurul haqqi fi. Adanya karena manifestasi keterwujudan Tuhan. Di sana ada Allah yang bersifat wujud. Jadi anal ma'dum ya Rabb, kami ini enggak ada. Wa antal mawjud, engkau yang ada. Kita ada karena dicipta oleh Dia, karena dibentuk oleh Dia, karena diadakan oleh Dia yang punya sifat wujud. Enggak ada kita ini. Karena itu saudara, berbicara ngaji sifat wujud, beda-beda orang memandang. Ada mata lahir, ada mata batin. Orang yang mempelajari tauhid
Bagaimana dia jangan sampai terjebak oleh sekat-sekat yang ada. Tidak boleh dia memandang sebatas kulit. Orang yang belajar sifat wujud tidak boleh dia terjebak pada semesta. Ini namanya sudut pandang yang kena sekat-sekat. Tak memandang dibalik daripada sekat-sekat yang ada. Begitu. Orang yang sudah belajar sifat wujud, bagaimana dia harus hidup menyadari bahwa segala yang ada itu aslinya tidak ada. Yang membuat ada adanya Allah. Dan kita harus terus mentelaah ke sana. Maka berbeda-beda orang sudut pandangnya. Kadang terjebak pada alam. Ketika main ke pantai, subhanallah, pantai ini indah. Dia hanya melihat indahnya pantai dengan laut yang biru, pasir yang putih. Melihat gunung, gunung ini indah. Melihat sesuatu ini indah. Ini namanya kulit. Dia terjebak pada ciptaan tanpa terus menelisik siapa yang membuat indah. Itu lautan. Siapa yang membuat indah? Itu gunung. Siapa yang membuat indah? Begitu seterusnya, saudara, dari panorama yang ada. Terkagum-kagumnya kita kepada baju, motor, mobil, pesawat, handphone, apa saja. Ini kalaulah kita tidak menembus kepada dibalik itu, kita namanya kena sekat. Matahari kalau kena gerhana akan gelap. Bila kita matanya, mata dohir namanya basar, ini menerangi sebatas yang nampak. Tapi ada di balik itu namanya mata batin, namanya basirah, mata batin. Dan itu bisa memandang di balik sesuatu. Ada apa itu? Mempelajari tentang asrar. Karena itu faman ra'al kauna, siapa saja orangnya yang melihat alam, melihat meja, melihat pohon, melihat gunung, air, macam-macam, walam yashhadhu fihi, tapi artinya kagak ngelihat ada Allah di situ. Artinya tidak bisa menyaksikan adanya Tuhan pada alam raya itu. Faqad a'wazahu wujudul anwar, dia dilemahkan oleh adanya cahaya. Dia terjebak oleh alam sehingga tidak bisa menembus siapa penciptanya. Begitu. Sifatnya apa dia? Wujud. Begitu. Ini fihi, indahu, qablahu, ba'dahu, bukan berbicara zaman, berbicara tentang makan, tapi berbicara tentang ahwal al-qulub, tentang bagaimana perjalanan hati manusia bakal berbeda-beda di dalam menyoroti tentang alam. Orang kalau melihat meja, cakep mejanya. Kalau yang mata batinnya melek, dia terus, ini meja ini kecil, mini, cakep. Siapa yang buat? Itu begitu dia. Ini namanya dia menembus ke dalam, bukan luarnya doang. Melihat gelas cantik, ini pabrik mana ini? Siapa yang ngeluarin? Itu namanya memiliki ainul basirah. Melihat gunung, melihat duren, melihat buah-buahan,
Ini ada pohon cabe, sebelahnya pohon duren. Duren manis, cabe pedas, tanahnya sama, airnya sama. Hebat Allah. Allah yang dilihat. Dia tidak terjebak pada ciptaan, tapi melihat lebih dalam. Di sana ada zat yang bersifat wujud, yang bisa mewujudkan cabe jadi pedas, duren jadi manis, dengan tanah yang sama, air yang sama. Maka dia syukur makan durennya. Ini nikmat besar dari Allah, dimakan. Kalau yang terjebak duren, darah tinggi yang muncul. Dia udah musuhan. Dia nggak kelihatan itu nikmat Allah, dan Allah yang wujudin. Jadi dia udah ngeri, begitu. Jadi kita harus lihat itu ada Allah. Lihat gedung mencakar, ada yang buat. Lihat langit tanpa tiang, subhanallah, hebat yang buat. Bisa nggak capek ngurusin langit tanpa tiang? Apalagi lah ngurusin kita, ngasih makan kita, masih dia capek. Dia tenang hidupnya, nggak stres, enggak. Kenapa? Karena dia yakin ada Allah di balik sesuatu. Begitu, balik sesuatu ada Allah. Tenang. Sampailah di sini disebut au qablahu. Ini mau kelas orang-orang yang sufi kelas tinggi. Sebelum adanya alam, udah kelihatan adanya Allah. Dia melihat jauh daripada itu. Yang kelas kita orang awam au ba'dahu. Nah, ini kelas kita. Ini berbicara tentang halul qulub. Kita orang awam ini ngelihat adanya alam. Jadi saudara, orang yang yakin Allah bersifat wujud, setiap ngelihat benda ciptaan, pandanglah di sana ada Allah yang ngadain dari tidak ada menuju ada, yang membentuknya, yang membuat cantiknya, yang membuat bagusnya, yang membuat nikmatnya. Di sana ada Allah. Inilah orang yang ngaji sifat wujud. Dia ketemu dia. Segala sesuatu itu bakal ketemu dengan Tuhan. Di mana saja dia ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nikmati. Dia nikmati adanya Allah di mana saja. Allah yang adain. Allah yang adain. Sampailah orang-orang yang sudah belajar tauhid, sifat wujud, melihat nyamuk aja enggak pakai bertanya, buat apa ini nyamuk kecil yang kayak begini dicipta? Nyamuk kecil, dia enggak lihat kecil, enggak lihat besar, itu teknis. Begitu orang yang ma'rifat, yang dia lihat subhanallah, nyamuk kecil, betapa sempurna dia kecil, fiturnya padat. Di sana ada ucus, ada jantung kecil, di sana ada sel-sel saraf kecil, sampai ada belalai kecil gitu, bolong lagi. Sempurna yang buat, hebat ini yang buat nyamuk itu, hebat. Enggak segitu orang makrifat. Ini nyamuk kecil begini luar biasa. Matanya kecil, tapi bisa memandang. Biar kata digelapin tuh rumah, pakai autan, pakai selimut, nembus juga. Padahal matanya kecil. Laki itu matanya gede, masih salah lihat juga. Ya Allah, kecil, tapi nggak segitu orang makrifat. Ini kudu membuat obat anti nyamuk. Muncul baygon, ada cap kingkong, tahu cap kingkong? Ada cap kodok, begitu. Ada lavender. Itu siapa yang membuat sampai kayak begitu?
Ini gara-gara wujud nyamuk yang diwujudkan oleh Allah. Berapa banyak yang makan dari situ. Muncul tuh begitu. Luar biasa. Sampai ada orang pergi haji gara-gara jual autan. Nyamuk itu. Al-kaunu kulluhu zulma. Alam ini tak ada, saudara. Wa innama anarahu zuhurul haq. Yang membuat ada itu Allah yang punya sifat wujud. Pandang pada segala sesuatu itu. Pada pandangan batinnya. Dipandang. Apa aja yang dipandang. Begitu. Apa aja. Nyamuk. Bisa ketemu pabrik obat nyamuk. Ketemu obat nyamuk. Betapa banyak makhluk Allah yang dikasih makan oleh Allah. Gara-gara Allah nyipta benda kecil yang disebut nyamuk. Hebat yang punya sifat wujud itu. La ilaha illallah. Tidak Tuhan yang punya sifat wujud kecuali hanya Allah. Nada kalau nggak ada. Lihat. Itu begitu. Jadi luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya sifat wujud. Kalau tidak mau ibadah sama dia, salah dia. Orang Tuhan luar biasa. Kita kudu mengakrabkan diri biar kita kenal Tuhan. Dari mana? Kelas kita ba'dal kaun, sesudah ada alam ciptaan. Pandanglah alam ciptaan itu sebagai keterwujudan adanya Allah. Lihat itu semuanya. Enggak mungkin ada kalau enggak ada Allah, termasuk dirinya. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun, dan seterusnya. Kita disuruh membaca ayat-ayat kauniyahnya Allah. Di samping kita membaca ayat-ayat Qur'aniyah, firman-firman yang tertulis, tapi firman-firman yang dihamparkan dalam halaman-halaman alam semesta, itu harus kita baca. Main ke laut, lihat betapa ikan. Subhanallah, itu ikan. Air lautnya asin. Dari dulu, sekarang sampai nanti dia asin, itu laut. Tapi ikan enggak jadi asin. Hebat ini yang membuat ini. Berarti saya harus kayak ikan. Biar orang pada rusak, pada korupsi, pada enggak benar. Saya enggak boleh ikut-ikutan enggak benar. Ikan aja pinter. Biar lingkungan semuanya asin, dia tidak mau asin. Dia pelajari terus karena ikan hidup. Kalau udah mati ikan, dikasih garam, namanya ikan asin. Dikasih kecap, bandeng apa namanya itu? Pindang bandeng, manis dia, manis. Begitu. Kasih cabai, pedas dia. Kenapa? Mati dia. Orang yang mati terumbang-ambing oleh keadaannya. Kalaulah orang yang hidup, mau keadaan bagaimanapun, tak pernah terombang-ambing, hatinya berjurus kepada Allah yang bersifat wujud. La ilaha illallah. Allah. Segalanya yang dilihat Allah. Al-kaunu kulluhu dhulmah. Wa innama anarahu zuhurul haqifi. Maka kita memandang semesta, pandanglah di sana ada Allah. Jangan sampai enggak kelihatan Allah. Kalau sampai enggak kelihatan, berarti mataharinya kena gerhana, terjebak dan tertutup oleh sekat-sekat benda-benda ciptaan. Hanya kekaguman pada gunung, tidak kepada siapa yang membuatnya. Maka orang-orang yang ma'rifat
sudah belajar daripada sifat wujud, dia pandangin. Dia pandangin. Pandang apa aja yang di alam semesta ini, dipandangin semuanya. Hatta kambing dia pandangin. Kenapa kambing itu yang gak habis-habis? Dia berkah dia hidupnya. Kenapa anjing itu gak pernah dipotong tapi dikit? Ini kambing ini banyak meleknya kalau malam. Menjelang subuh dia melek. Anjing sih kalau malam menggonggong, tapi menjelang subuh tidur dia anjing. Beneran. Jadi enggak tahu adzan subuh. Kalau kambing tahu adzan subuh, barakah dia. Binatang barakah. Maka segala sesuatu itu harus dipandang. Ada orang dikasih pici oleh temannya, ya Allah makasihnya enggak berhenti seminggu. Makasih. Makasih, ente udah ngasih pici. Ama yang ngasih kepala ama dia kurang makasihnya. Padahal mau pici ada 1000 juga kalau nggak ada kepalanya, mau ditaruh di mana tuh pici? Ini yang paling hebat itu yang ngasih kepala sama kita. Makasih sama yang ngasih kepala. Begitu. Yang ngasih kacamata kurang lihat, kasih kacamata baca, kacamata min orang sebut. Dia gira sama yang ngasih mata kurang gira. Itu Allah. Ini apa ini orang kaya begini? Hidupnya ngeluh mulu. Begitu. Musim kaya begini nanyanya, nih Idul Adha ini Ustadz, yang bener tuh Sabtu apa Minggu Idul Adha? Yang bener Sabtu atau Minggu? Ditanya, ente pergi haji enggak? Kagak. Ente ngurban enggak? Kagak. Begitu. Ente mau niat puasa Arafah atau tidak? Enggak juga. Astagfirullah. Timbang mau beli areng doang sama tusukan, nanya-nanya Idul Adha, areng sama tusuk, ya kali areng mulu sama tusukan. Orang yang belinya pikirannya areng sama tusukan, itu berarti konsep hatinya pengen berbagi apa pengen dibagi? Pengen berbagi, pengen dibagi. Pengen dibagi itu berarti pengen kaya, pengen miskin. Yang bener nih, orang yang pengennya dibagi itu orang pengen kaya, pengen miskin. Yang benar, pengen kaya, pengen miskin. Pengen lah, pengennya dibagi. Orang yang pengen dibagi itu artinya berarti pengen dikasih kaya, pengen dikasih miskin. Pengen dikasih kaya, pengen dikasih miskin. Kaya. Orang kaya tuh dibagi apa berbagi? Lah dia belinya areng. Pengen berbagi, pengen dibagi. Pengen dibagi tuh pengen kaya, pengen miskin. Pengen miskin. Kalau sholat duha kemudian jadi miskin, jangan salahin Allah. Mulut doang sholat duha, artinya pengen dibagi. Maka tidak ada cara buat Tuhan bagi orang yang pengen dibagi terus, kecuali kudu ditakdirkan jadi orang miskin. Begitu. Nggak ada cara. Begitu. Maka saudara, ini benar apa kagak ini? Benar apa kagak? Lah pengennya dibagi mulu. Kapan berbaginya? Begitu. Maknanya pengennya makan mulu, enggak pengen Mau jangan, mahal dari restoran makannya. Ditahan pengen juga. Penyakit nggak kira-kira? Lah penyakit, salah dia konsepnya. Enggak ketemu dia konsepnya, enggak ketemu.
Lah pengennya dibagi. Begitu. Pengennya. Yang tinggi pengen berbagi. Orang yang pengen berbagi berarti pengen kaya. Dari mana dia mau berbagi kalau nggak punya? Artinya pengen berbagi, pengen kaya. Itu begitu. Maka saudara sekalian, kita orang nih harus membaca lembaran demi lembaran dari halaman-halaman semesta. Kita harus baca lebih dalam supaya ketemu wujudnya Allah. Wujudnya Allah. Supaya ketemu. Maka nabi-nabi diutus semuanya mengajarkan tauhid supaya kita kenal siapa pencipta kita dan apa sifat-sifatnya. Wujud adalah sifat yang harus kita telisik lebih dalam. Dengan itu kita sadar bahwa diri kita asalnya tidak ada. Enggak ada. Maka kita ada yang ngadain, ada yang nyiptain, ada yang membentuk kayak begini. Ini Allah. Jangan jauh-jauh dengan yang ngadain. Baca di semesta ini, semuanya ada isyarat. Kita lihat pohon pisang, hebat Allah. Bikin pohon namanya pisang. Ditelisik lebih dalam. Pisang adalah pohon ini hebat, menandakan air yang di dalamnya adalah tawar dan adem. Tidak bakalan mengandung seng, zat kuning, dan akan menggemburkan tanah yang keras. Di mana ada pohon pisang, pastikan sumber air banyak di dalamnya. Itu begitu. Maka gedung-gedung yang tinggi tidak mau ada pohon pisang, menghancurkan daripada cor-coran yang ada. Itu pisang. Tapi bukan itu yang dia baca. Pisang tidak bakalan mati sebelum tumbuh tunas. Benar nggak? Dan konsep orang bertauhid, jangan sampai saya mati, anak saya belum kenal Allah. Pisang udah hidup dulu anaknya, bolehlah dia mati. Pisang. Kita hidup, anak kita nggak kenal Allah, masa bodoh, kalah sama pohon pisang. Pisang aja hebat. Hebat pisang. Nggak ada pisang mati kecuali sudah anaknya hidup. Itu pisang. Bagaimana kita harus seperti itu? Allah hebat. Ini pelajaran dari Allah, ini pisang. Supaya saya kayak pisang. Dia main lagi ke pohon bambu. Lihat bambu-bambu tinggi. Ini hebat bambu ini. Lihat anakannya. Berbeda dengan bambu yang tinggi. Pada telanjang yang tinggi, dia kepanasan, dia kehujanan, enggak pakai jaket. Tapi anaknya yang kecil pakai jaket, pakai penutup. Saya harus kayak pohon pisang. Biarin saya nggak makan, yang penting anak saya hidup. Harus dia punya penutup. Itu pohon bambu. Dia baca Tuhan, Tuhan mendidik di alam raya ini. Dididik oleh yang punya sifat wujud. Maka al-kaunu kulluhu zulmah
wa innama anarahu zuhurul haqqi fi. Alam semuanya tidak ada. Allah lah yang bersifat wujud, yang mewujudkannya dari tidak ada menuju kepada ada. Kalau kita sadar itu, kalau kita miskin sekarang, mintalah ama yang punya sifat wujud, biar diwujudkan keinginan kita, apa harta, supaya dari tidak ada menuju kepada ada. Dia yang bisa. Dia yang bisa. Jangan mengandalkan otak. Banyak yang ijazahnya tinggi, dia ngisi materi kuliah, masih naik Gojek. Anak TK naik mobilnya Alphard. Kok bisa? Ya Tuhan yang ngadain. Maka kita nggak bisa ngandalin otak. Harus ngandalin siapa yang ngasih otak itu. Allah. Solawat. Semua orang bisa baca solawat, tahu tentang pentingnya baca solawat, khasiatnya, apanya aja tahu. Nggak ada muslim tuh sebodoh-bodohnya muslim nggak tahu tentang solawat. Kenapa dia tidak baca? Karena dia tidak bergantung kepada yang punya sifat wujud, biar diizinkan oleh hambanya yang namanya Muhammad bin Abdullah, biar dia diizinkan untuk baca solawat kepada dia. Tanpa ada izin daripada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tak akan mampu dia baca solawat. Biar dia ngerti tentang pentingnya baca solawat. Ayatnya biar dibolak-balik sama dia, tak bakalan mampu kalaulah tanpa ada izin daripada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergantunglah kepada yang punya sifat wujud, biar diwujudkan keintiman itu, biar diwujudkan keizinan itu, sehingga kita mau mengakrabkan diri dengan Nabi yang memperkenalkan tauhid, bahwa Tuhan kita namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ra'al kauna, siapa orang memandang alam, walam yashadu fihi au qablahu au indahu au qablahu au ba'dahu, faqad a'wazahu wujudul anwar. Siapa lihat alam tapi nggak ketemu Allah pada alam, di sisinya, sebelum adanya alam atau sesudah adanya alam enggak kelihatan juga. Begitu, sampailah dia lihat bulan, nyampe bulan enggak ngerti siapa yang nyipta bulan. Datang ke Mars, keluar angkasa tapi tidak mengerti siapa pencipta angkasa. Faqad anwaza wujudul anwar. Adanya cahaya itu melemahkan dia sehingga terhijab ma'rifatnya dengan kabut awan benda ciptaan. Terhijab ma'rifatnya, terjebak asik dengan ciptaan Allah tapi tidak asik dengan penciptanya. Maka orang yang belajar sifat wujud, pelan-pelan dia menyelami kemahaannya, menyelami kehebatan Allah yang punya sifat wujud, yang bisa mewujudkan matahari, yang bisa mewujudkan bulan, yang bisa mewujudkan bintang-bintang pada tidak bertabrakan di jagat raya satu dengan yang lain yang begitu banyak di luar angkasa. Siapa itu yang mengatur dan mengelola? Itu ada Tuhan yang bersifat wujud. Inilah yang kita harus pahami di dalam mengaji sifat wujud ini. Apa saja yang kita temukan itu menjadi media, baju, pulpen, meja, gelas, piring, sendok, temukan
di balik itu ada yang buat, di balik itu ada yang mencipta, di balik itu ada yang ngadain. Jangan kagum ama ciptaan, tapi kagumilah ama penciptanya. Sebab ciptaan adalah buah karya dari mahakarya besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pelajarilah segala apa yang ada ini untuk kemudian kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kita demen zikir, demen kita mengingat-ingat Allah, disebut tadabbur alam, ngaji alam. Pelajarilah alam itu, di baliknya ada Tuhan. Pelajarilah semesta ini, di baliknya ada Tuhan yang Maha Esa, yang punya sifat wujud. Dan ini penting, ngaji tauhid. Dan ini adalah pelajaran pertama yang kudu dipelajari oleh kita seorang anak manusia. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Mula-mula yang wajib kepada manusia adalah mengenal Tuhan dengan cara membaca alam semesta ini semuanya, karena ada pencipta, ada Allah, ada yang membentuknya, ada yang mewujudkannya dari tidak ada menuju kepada ada. Inilah yang paling penting kita dalam ngaji tauhid. Pelajari benar-benar apa yang kita temukan di jagat raya menjadi satu kekayaan besar. Apa yang kita temukan menjadi satu media penghubung kita dengan Allah. Adapun wali-waliullah sebelum adanya juga udah ingat Allah karena kuatnya zikir mereka. Itu maqablahu, kelasnya wali. Kelasnya kita orang awam, ba'dal qaul, sesudah ada alam. Pelajari. Kita dikasih duit sama Allah, tanya tuh, untuk apa ini Allah kasih duit? Apakah untuk hura-hura atau untuk tambah dekat? Tandanya dia masih ngasih rezeki sama saya ini. Untuk apa? Ataukah untuk saya membangkang dia dikasih rezeki ini? Kalaulah orang jadi pejabat memahami itu, untuk apa Tuhan berikan dia jabatan itu? Sampai dia dipilih oleh Tuhan, diberikan kepada atasan untuk memilih dia. Begitu. Apakah untuk menyengsarakan orang, atau untuk apa jabatan ini? Kalaulah dia pejabat, kalau dia guru, untuk apa ini ilmu ini? Itu ditanya, bang, doa-doa motong apa ya? Kagak bisa, ntar lu saingan gua lagi. Begitu kata dia. Saingan gua siapa tuh? Ada orangnya yang ini. Waduh, pelit ini mah pak ya ini ya. Waduh, bagilah begitu. Mau ngapain? Anda pengen nyelamatin umat, ya Anda bagi sama umat. Yang orang nggak bisa Anda bagi. Yang Anda bisa motong, ikut juleha, julu sembelih halal, diajarin sama orang. Nggak apa-apa, biar orang ngerti bagaimana supaya kita itu gitu. Kalau Anda punya harta harus pahami untuk apa ini harta. Buat apa Tuhan kasih harta? Begitu. Ada kantor ngasih mobil dinas sama kita, itu ada tujuannya, bukan untuk jalan-jalan, untuk mempercepat kerjaan kita sebagai memenuhi perintah Dia. Begitulah Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat wujud ngasih rezeki sama kita. Untuk apa itu? Untuk apa? Begitu. Harus difahami supaya kita mengerti tentang apa
yang diberikan itu sebagai tanda ada Allah. Kalau ada kantor ngasih mobil, yakini bensinnya dipikirin sama kantor. Kalau Tuhan ngasih perut sama kita, yakini isinya dipikirin sama Allah. Cuman tugas kita apa? Itu begitu. Jangan banyak mengeluh. Banyaklah ibadah sama Allah. Kalau boleh mengeluhkan kepada Allah, enggak apa-apa. Mengadu sama Allah enggak apa-apa. Meleklah malam kalau susah kita. Berzikir sama Allah. Tangisi Allah. Begitu. Biar kita ini bisa dekat sama Allah. Inilah pentingnya kita belajar sifat wujud. Singkatnya, seorang mukmin yang yakin seyakin-yakinnya Allah bersifat wujud, dia berupaya setiap memandang alam semesta ini, bulan, matahari, gunung, laut dan sebagainya. Di balik itu ada penciptanya yang ngadain dari tidak ada menjadi ada, yakni yang memiliki sifat wujud. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemakrifatan yang tinggi kepada Allah. Hidup kita pelan-pelan, hari demi hari makin berarti, makin mengerti betapa penting mengakrabkan diri dengan Allah, betapa penting mengasihkan diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk supaya kita lebih mengerti siapa kita dan siapa Tuhan kita. Dengan itu hidup kita moga-moga makin mulia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Segini aja lah ngaji sifat wujud. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan sifat yang kedua, qidam. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Wallahu a'lam.